Ini maaf, karena saya baca di YouTube, subhanallah, sedih saya. Saling hantam menghantam, saling hina menghina, karena nasab. Nasab itu tidak menjamin masuk surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dijamin masuk surga itu ketakwaan kita kepada Allah. Itu jaminan masuk surga. Biar anaknya kiai, naudzubillah, tidak sholat, tidak ada jaminan masuk surga. Biar keturunan Nabi kalau tidak sholat, tidak beribadat kepada Allah, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jangan membanggakan nasabnya. Para habaib tidak usah minta dihormati. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Maka saya pernah berpidato. Hallnya seorang habib di Jakarta, saya pidato. Saya mohon kepada Dzurriyyatur Rasul yang belum bisa melaksanakan syariat-syariat Rasulullah, tolong jangan ngaku Habib dulu, ngaku Arab biasa saja untuk tidak merusak Dzurriyyatur Rasul. Sebelum saya buka Ihya, saya mau bicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri. Dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai. Karena 1000 tahun yang lalu, ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut. Dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka. Istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba.
untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga-keluarga Nabi. Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Sukron Makmun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah. Bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya saudara nggak ikut ribut, nggak ikut panas. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja, matlubun. Itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Fakih Soleh Fakih namanya. Itu kalau ada pengemis datang, itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Soleh Fakih itu menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. Ini pokok, saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun, diminta untuk menghormati semua manusia. Apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, minal kabairi ayyun sabar rajulu ila ghairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku anaknya orang yang bukan bapaknya. Kayak saya anaknya Kiai Makmun Nawawi. Tapi saya berkata saya anaknya si fulan, bukan anaknya Kiai Makmun Nawawi. Minal kabair, termasuk dosa besar. Ayun sabar rajulu ila ghairi abihi. Bagaimana saya mengurusi nasabnya orang? Datang ke rumah saya, hidungnya mancung. Ya. Saya adalah keluarga Rasulullah, Pak Kiai, dari katakan Al-Atos atau Al-Jufri. Apa saya untuk menghormati dan ngurusi dulu? Benar nggak kamu keturunan Nabi? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dong ke atas sampai pada Fatimah. Bisa ngurusi keturunan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Gimana kita ngurusi? Sudahlah, husnudzon, baik sangka saja. Orang datang ke rumah saya, walaupun hidungnya tidak mancung, apalagi mancung. Banyak Habib-habib yang hidungnya nggak mancung itu banyak. Paling banyak di Bogor itu. Banyak Habib-habib yang hidungnya sudah nggak mancung. Karena apa? Istrinya orang Sunda. Mungkin nurun ibunya, nggak nurun bapaknya. Tapi bagaimanapun dia Habib.
datang ke rumah saya husnudzon saja. Saya Pak Sugron dari keturunan Rasulullah, dari kelompok Al-Jufri maksudnya. Saya sudahlah, saya husnudzon saja. Saya baik sangka aja. Soal dia umpamanya bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Tapi saya menghormati orang tadi tidak ada salahnya. Apalagi betul-betul duriyah Rasulullah. Tidak duriyah Rasulullah pun saya hormati juga nggak apa-apa. Mengapa ribut dengan nasab? Kita itu memperhitungkan nasab itu untuk menjaga diri. Ya. Oh, saya turunan orang baik-baik, masa saya tidak sholat? Saya keturunan Nabi, masa saya tidak sholat? Tidak pantas keturunan Nabi tidak sholat. Saya keturunan Nabi, masa saya minum minuman keras? Tidak pantas saya minum minuman keras. Saya keturunan Nabi, saya harus melaksanakan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gunanya nasab. Ya mohon maaf, saya tidak perlu membaca nasab saya itu. Saya punya nasab tertulis kok. Nasab saya tertulis. Tulisannya ada. Tapi tidak pernah saya pada santri saya bilang ini keturunan saya fulan, tidak usah. La takul asli wa fasli abada. Innama aslul fata ma qad asalah. Jangan kau berkata asal saya dan golongan saya. Itulah orang-orang yang sudah berhasil. Bapakmu kiai, alim, itu orang yang sudah berhasil. Nggak usah membanggakan bapakmu. Kamu ngaji jurumiyah enggak? Ngaji Fathul Qorib enggak? Ayah saya jenderal. Betul, ayahmu jenderal. Itu orang yang sudah berhasil. Kamu apa? Hansip saja enggak. Ini pencucian otak lagi. Saya cuci otak saudara ini biar berpikiran sehat. Untuk amba membangga keturunannya. Laisal fata may yaqulu kana abi, innamal fata may yaquluha anada. Seorang pemuda bukan orang yang membanggakan orang tuanya, tapi seorang pemuda membanggakan karirnya sendiri. Bukan karir bapaknya yang kau banggakan. Ini maaf, karena saya baca di YouTube, subhanallah, sedih saya. Saling hantam menghantam, saling hina menghina, karena nasab. Nasab itu tidak menjamin masuk surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dijamin masuk surga itu ketakwaan kita kepada Allah. Itu jaminan masuk surga. Biar anaknya kiai, naudzubillah, tidak sholat, tidak ada jaminan masuk surga. Biar keturunan Nabi kalau tidak sholat, tidak beribadat kepada Allah, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa? Cina bertakwa masuk surga, Belanda bertakwa masuk surga, orang Madura bertakwa masuk surga, orang Sunda bertakwa masuk surga, orang Jawa bertakwa masuk surga. Jangan membanggakan nasabnya, tapi boleh saudara ingat nasab. Ingat nasab untuk menjaga dirinya. Oh, ayah saya orang alim, masa saya berbuat begini, malu saya. Itu gunanya nasab. Saya keturunan Nabi, jaga duriyah Nabi ini. Saya keturunan Nabi, duriyah Nabi Muhammad. Masa saya minum minuman keras, masa saya tidak sholat, dosa besar saya. Kalau istri Nabi beribadat, itu pahalanya 2 kali lipat.
Tapi sebaliknya, kalau keluarga Nabi berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Quran. Karena tercuci otaknya. Hah? Tercuci otaknya. Pakai sabun Quran, sabun sunnah Nabi. Ini sebab itu tidak usah bercekcok lah. Mengapa ngurusin nasab? Yang diurusi ibadatmu kepada Allah. Bukan berarti itu nasab tidak penting. Nasab tetap penting dijaga untuk menjaga diri Anda. Anda keturunan ulama, Anda keturunan kiai dari atas-atasnya. Bapakmu kiai, kakekmu kiai, kakek-kakekmu kiai. Masa kamu main judi? Ingatlah kepada nasabmu. Ini gunanya nasab, untuk mengingatkan diri kita supaya ingat nih nasabnya orang baik-baik, jangan sampai tidak baik. Itu gunanya pentingnya nasab, bukan nasab untuk dibanggakan, nasab untuk menjaga diri kita supaya ingat, bapak saya orang baik, ibu saya orang baik, kakek saya orang baik, nenek saya ahli sujud, masa saya minum minuman keras. Ingat nasabmu, bukan nasab untuk dibanggakan. Kita wajib menghormati dzurriyyah Rasulullah, apalagi dzurriyyah Rasulullah. Dzurriyyah tetangga kita, dzurriyyah lainnya kita hormati, apalagi dzurriyyatur Rasul saya hormati. Adapun mereka dzurriyyah atau tidak dzurriyyah, mereka bohong, bukan dzurriyyah Nabi, ngaku dzurriyyah Nabi, urusan dia nanti di akhirat. Gimana? Supaya jemaah saya itu tidak ikut panas. Barangkali ada yang panas ya, ikut-ikut panas-panasan. Apa? Lah iya, ini saya luruskan. Nasab itu penting. Kalau nasab orang baik itu penting. Kalau nasab bajingan gak usah diingat. Bapak gua bajingan tengek, nenek kakek gua bajingan tengek. Alhamdulillah saya jadi orang sholat walaupun kakek saya bajingan. Baik. Nah itulah supaya jangan ikut ribut gitu loh. Saya tidak akan rela kalau orang-orang ahli sunnah itu dipecah belah karena soal nasab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nasab itu penting dan perlu diingat untuk menjaga dirinya. Sekali lagi, nasab itu penting untuk menjaga dirinya. Saya dzurriyyatur Rasul, penting itu. Catatlah kalau engkau dzurriyyatur Rasul untuk menjaga dirimu. Dzurriyyatur Rasul, jalankanlah segala syariat datuknya. Maka saya pernah berpidato, hallnya seorang Habib di Jakarta, saya pidato. Saya mohon kepada dzurriyyatur Rasul yang belum bisa melaksanakan syariat-syariat Rasulullah, tolong jangan ngaku Habib dulu, ngaku Arab biasa saja, untuk tidak merusak dzurriyyatur Rasul. Kalau nanti kau sudah mampu menjalankan syariatnya Rasulullah, barulah kau ngaku saya dzurriyyatur Rasul. Itu saya hormati. Para habaib tidak usah minta dihormati, kami pasti menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Robi yang budiman, beberapa waktu terakhir ada sekelompok orang yang membanggakan keturunan
ada yang kemudian meledek dan kemudian terjadi polemik berkepanjangan. Polemik yang menyehatkan akan menjadi proses pencerahan karena berdasar ilmu. Sayangnya, seiring perkembangan media sosial, melalui media sosial itu justru menjadi orang saling mencela dan menghinakan. Guna memahami hal itu, Kiai Haji Ma'ruf Qasim, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, memberikan catatan tentang bangga nasab dan mencela keturunan berikut ulasannya. Santri yang pintar baca kitab banyak, tapi santri yang mau menekuni dalil-dalil aswaja dengan mempertahankan hujah cuma sedikit. Santri yang biasa debat di Batsul Masail banyak, tapi yang mau berdialog dengan aliran lain sedikit. Santri yang ahli berbicara juga seabrek, tapi santri yang bisa menulis apalagi buat konten kreatif masih minim. Santri yang tidak ahli kitab rezekinya lancar sudah biasa. Santri pintar dan rezekinya tersendat juga sudah biasa. Betapa banyak orang berilmu tapi sulit kehidupannya, dan sangat banyak orang bodoh kita jumpai banyak rezekinya. Waspada ibadah yang bangkrut. Berikut ini ciri-cirinya. Sekarang sedang ramai saling mengunggulkan nasab dan mencela nasab orang lain. Anehnya, oknum kedua belah pihak mengaku memiliki garis keturunan Nabi SAW. Padahal sang junjungan Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 dari bagian jahiliyah, membanggakan keturunan, mencela nasab dan meratapi kematian. Hadis riwayat Imam Tobroni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku, bangga dengan keturunan, mencela nasab orang lain dan meratapi kematian. Kami lebih senang dengan orang yang tidak memiliki nasab keturunan orang besar, tapi ilmu dan amalnya berguna bagi banyak orang. Di sini berlaku hadis, barang siapa yang amalnya telat maka tidak dapat mempercepat kedudukan nasabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Beberapa ulama menjelaskan makna hadis ini. Yang pertama, Imam An-Nawawi. Maknanya, seseorang yang amalnya kurang tidak dapat menyusul kedudukan orang-orang yang banyak amalnya. Dianjurkan agar tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan keagungan leluhur, tapi lalai dalam beramal. Kedua, pendapat Imam Al-Mubaghfuri. Saksinya bahwa kebanyakan ulama salaf dan khalaf tidak memiliki nasab yang mereka banggakan. Bahkan banyak dari ulama salaf yang berasal dari budak yang dimerdekakan, tapi mereka menjadi pemimpin umat dan sumber kasih sayang. Sementara mereka yang memiliki nasab mulia, yang tidak seperti disebutkan dalam hadis karena kebodohannya, mereka terlupakan dan dilupakan. Debat tentang nasab atau keturunan adalah topik yang sensitif dan penting dalam Islam. Untuk menjaga agar diskusi tetap sehat dan sesuai dengan ajaran Islam, berikut adalah beberapa nasihat yang bisa kita pegang. Pertama, meluruskan niat. Sebelum memulai debat, pastikan niat kita benar, yaitu untuk mencari kebenaran dan menjaga keharmonisan, bukan untuk menang atau merendahkan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, segala amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, menggunakan dalil yang sahih. Dalam membahas nasab, penting untuk berpegang pada dalil yang sahih, baik dari Al-Quran, hadis atau sumber-sumber ulama yang terpercaya. Jangan menyebarkan informasi yang tidak jelas atau berspekulasi tanpa dasar yang kuat. Ketiga, menghormati pendapat orang lain. Islam mengajarkan untuk menghormati perbedaan pendapat. Jika ada perbedaan pandangan, hadapilah dengan adab dan rasa hormat, tanpa merendahkan atau menghakimi orang lain. Keempat, hindarilah ghibah dan fitnah. Dalam diskusi, hindarilah membicarakan hal-hal yang dapat menjurus pada ghibah atau fitnah. Kedua hal ini sangat dilarang dalam Islam dan dapat merusak kehormatan seseorang. Kelima, menjaga kesabaran dan emosi. Seringkali perdebatan bisa memanas. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap tenang dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Keenam, memahami batasan.
Tidak semua topik cocok untuk diperdebatkan secara terbuka, terutama jika menyangkut kehormatan dan privasi orang lain. Terkadang lebih baik menahan diri untuk tidak melanjutkan debat jika sudah memasuki wilayah yang sensitif. Ketujuh, mencari solusi dengan musyawarah. Jika ada perselisihan tentang nasab, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti tokoh agama atau ahli dalam bidang tersebut. Musyawarah adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mencapai kesepakatan yang baik. Dengan mengikuti nasihat-nasihat ini, semoga diskusi tentang nasab dapat dilakukan dengan cara yang sehat, adil, dan tetap dalam koridor ajaran Islam. Teruntuk siapapun yang merasa nasabnya mulia, tapi tidak mendalami ilmu agama, kami mengikuti dawuhnya Kiai Haji Maimun Zubair, bahwa mereka seperti sobekan Al-Quran, mau dibaca tidak bisa, tapi juga tidak boleh diinjak-injak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.